Apa? Kenapa ketawa-ketawa dia, Dit? Kenapa? Biasanya dia mau ditanya nih dia. Kenapa, Pi? Aku lagi thinking nih. Oke. Bisa Thinking. mikir. Iya, aku lagi mikir kan sekarang ini lagi heboh berita. Apa sih, polisi tembak polisi. Ya kan, Kak? Yang Kak lagi Tiwi pasti ini banget ya. suka lihat kan berita atau dengar gitu. Si brigadir itu lagi heboh banget sekarang. Nah, aku tuh sempat kepikiran kok bisa ya ada orang yang segitu teganya gitu, bisa melakukan hal itu gitu. Apakah nggak tahu apakah apa ya. Soalnya kan kejadian itu juga sebenarnya nggak di polisi aja ya. Kemarin juga sebelumnya kan ada yang di TNI juga ya, yang suaminya akhirnya malah jadi bunuh diri karena nyuruh nembak istrinya. Sebenarnya memang itu sih alasannya ya, manusia tuh bisa loh kayak gitu. Cuma kebetulan karena mereka public figure jadinya hits gitu ya, hits gitu naik ke atas. Terus juga kan ceritanya juga ngebuat geger jadinya gitu. Tapi sebenarnya itu permasalahannya tentang self control sih. Bagaimana mengkontrol diri. Nah, manusia itu banyak yang self controlnya kurang bagus. Dan kalau membludak gitu, apalagi kalau dia punya basic mental health ya. Ada mental health-nya, ada something di dalam dirinya sebelumnya. Nah, itu biasanya self controlnya itu ya seburuk itu. Bisa sampai bunuh, bisa menyakiti orang, bisa menyakiti diri sendiri gitu. Memang contoh yang sekarang ini agak-agak heboh dan bisa kita lihat bagaimana seorang manusia itu saat di luar kendali itu bisa sebuas apa gitu. Ngeri tahu manusia berarti tuh. self control ya. Iya. Self control itu biasanya juga terjadi karena basicnya self worth-nya kurang. Oke, apa itu Kak self control dan self Worth. ya? Oke, Sobat PR, ide langsung ya tentang apa yang terjadi sekarang di dunia fana ini gitu ya. Lagi banyak yang kehilangan self controlnya, ada beberapa maksudnya yang lagi kehilangan self controlnya. Makanya sekarang kita pengen ngebahas itu biar Sobat PR tahu lebih bisa mendapatkan masukan lagi gitu ya tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita dan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Self control and self worth. Tetap ada di Spiritual Journal. Check it out. Check it out. Oke, Sobat PR, tadi Sylvie sudah memancing sesuatu yang membuat kita punya ide untuk membahas sesuatu juga yang penting untuk kita semua. Tentang self-control and self-worth ya. Jadi, sebenarnya sekarang kalau Sylvie sendiri self-control buat kamu yang pertama, tek gitu. Masuk ke pikiran kamu yang kosong gitu apa? Self-control, self-worth gitu ya. Apa tuh? Kira-kira. Dari aku nih ya. Iya. Correct me if I'm wrong. Ya. Kalau misalnya self control itu yang aku tahu itu gimana diri kita, cara kita mengontrol diri kita. Kalau self worth itu cara gimana menghargai diri kita. Kayak gitu. Itu benar ya. Betul. Tapi bingungnya how ya gimana caranya? Karena memang Sobat PR ya, jadi aku jelasin dulu dari self-control. Self-control itu adalah cara manusia untuk mengendalikan dirinya, terutama emosi. Ya, mengendalikan dirinya dari segala bentuk emosi yang ada. Mau itu positif, mau itu negatif. Karena nanti kalau itu terlalu berlebihan, itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Orang terlalu bahagia, orang terlalu euforia dengan kesuksesannya, itu kalau misalkan dosisnya berlebihan bisa jadi arogan. Dia jadi overpower, bisa sombong segala macam karena dia terlalu melambung tinggi gitu. Kalau misalkan orang yang terlalu marah gitu ya dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia juga nanti bisa melakukan hal-hal yang bentuknya fisik gitu. Karena emosi itu sebenarnya kan bentuknya perasaan dan pikiran ya. Tapi kalau kita sudah di luar kendali kita gitu ya, perasaan dan pikiran kita udah tidak bisa kita kendalikan, akhirnya kita akan melakukan fisikal, kekerasan gitu ya. Jadinya bisa kekerasan keluar atau kekerasan ke diri sendiri. Nah itu self control itu sangat penting karena self control itu dibutuhkan untuk kita bersosialisasi.
Bagaimana kita melihat ke luar, bagaimana juga kita jadinya melihat ke dalam. Kita terus mengupgrade diri kita dengan mengontrol gitu, ekspektasi segala macam gitu ya. Harapan kita ke orang itu harus kita kontrol ya. Itu namanya self control. Terus yang satu lagi ada self worth. Kalau self worth itu jauh lebih ke kita mengapresiasi diri kita sendiri, tahu apa sih yang terbaik dari diri kita, apa yang paling membuat diri kita itu berharga, gitu. Apa lebihnya kita dari orang lain, dan kita mau mengakui itu. Kadang kan kalau di budaya kita gitu ya, atau bukan hal umum kalau kita terlalu kayak berbalik menghargai diri kita sendiri itu jarang, karena nanti dikiranya kita terlalu narsis, gitu ya. Emangnya iya lu kayak gitu. Emang bukan untuk diomongin ke orang, itu untuk milik kita sendiri. Kita tahu, misalkan gini Pi, kamu tahu kamu tuh orangnya tulus. Wow. Berjalan. Bukan ya. Jadi kalau kita misalkan tahu kita ini orangnya tulus, kita orangnya nggak pernah berburuk sangka sama orang, kita juga nggak pernah punya niat buruk sama orang. Kita menjaga diri kita biar kita nggak berteman atau punya circle yang salah. Jangan sampai kebaikan yang kita miliki ini jatuh di tangan yang salah. Disalahgunakan, dimanfaatkan. Iya, nanti akhirnya nyerang balik ke kita. Akhirnya muncullah kalimat, gila ya udah kurang baik apa gue sama lo gitu. Nah sebenarnya bukan masalah dianya jahat sama kita, tapi bagaimana kita juga udah ngerasain dia tuh jahat, tapi kok kita baik terus. Nah kalau self worth-nya kita terlalu berlebihan, artinya gue tuh baik, dan akhirnya baiknya terlalu diberikan secara bro-broan sama orang yang salah, akhirnya kebaikan kamu itu sudah menjadi overdosis. Bukan kebaikan lagi tapi ya? Bukan kebaikan lagi. Jadi karena gini, kita harus ngelihat dong orang yang dikasih kebaikannya kayak gimana, meresponnya. Kalau udah misalkan ngeresponnya kelihatan udah, oh ini udah nggak baik nih, dia ngerespon aku malahan dari kesebalikan aku gitu, itu baiknya kita stop. Maksudnya stop itu kita menjaga jarak ya, bukan berarti kita berhenti menjadi orang baik, bukan begitu ya Sobat PR ya. Jadi jauh lebih ke kita mengendalikan diri kita bahwa apa yang kita berikan untuk orang itu tidak direspon sesuai dengan apa yang kita berikan. Kayak harus sepadan mungkin harus sepadan, karena mau nggak mau kita ini manusia, kita ini punya pamrih. Kita ini pasti setidaknya kalau kita baik sama orang, orang itu baiklah sama kita gitu kan. Nah pengennya gitu. Iya, saat itu sudah menjadi berlebihan. Tapi misalkan seorang ini malahan memanfaatkan itu, tapi kita terus ngasih gitu ya. Berarti salah di diri kita juga ya? Salahnya sebenarnya dari diri kita. Makanya kalau misalkan bilang kalau, aduh aku ini teraniaya, klien aku tuh banyak yang suka gini, aku tuh merasa kondisi aku teraniaya. No, itu pilihan kamu untuk dianiaya. Kecuali ini kita ngebahas secara umum ya. Teraniaya dalam arti perasaan atau apa, itu pilihannya kita sebenarnya, karena kita punya pilihan untuk pergi. Tapi kalau misalkan teraniayanya dalam kasus khusus gitu, kayak misalkan kekerasan atau apa gitu, yang kita memang udah nggak punya daya untuk melawan atau tidak punya pilihan, ya itulah, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan kita masih punya pilihan, kita bisa melawan, kenapa nggak kita pilih? Gitu. Walaupun orang bilang susah kan, ketekan keadaan atau apapun gitu. Nah kita balik lagi ke self control tuh Silvi, karena memang ini yang sekarang lagi isunya lagi happening karena, dan contoh-contoh nyatanya lagi sangat duar-duar gitu ya, yang bikin drama Korea tuh kayaknya ditinggal sementara gitu ya, karena sekarang ada drama Indonesia yang jauh lebih drama nyata. Iya, kisah nyata yang betul-betul apa ya, ini kan kisah yang unik, bukan unik sih maksudnya, kisah yang dramatis ya, dramatis, miris gitu, juga ngebuat masyarakat juga jadi resah. Ini adalah dasar dari yang namanya kurangnya self control gitu ya. Bukan berarti, karena gini, self control itu bisa membludak tiba-tiba. Artinya gini Pi, orang bisa ngelihat kamu saat ini, Silvi itu self controlnya bagus kok, orangnya sabar, orangnya ini, orangnya bijak, orangnya apa. Amin. Gitu ya. Tapi belum tentu kamu selama ini sabarnya itu nahan. Kamu nahan tapi kamu nggak ngerilis. Terus kamu itu menerima itu ikhlas apa enggak, cuma nyimpen aja. Nah lama-lama kan itu akan jadi efek per, tekan dar. Kadang jadi karena picuan atau karena ada pancingan sedikit aja,
tiba-tiba melontar. Gitu. Itu jadi makanya self control itu juga ada caranya, Pi. Jadi bukan yang cuma kita hanya mengendalikan. Karena kita kalau cuma ngendaliin itu nanti efeknya cuma kayak kita nahan aja, tapi untuk nanti melontar. Meluap nanti ya? Iya, meluap. Nah kalau misalkan kita mau self control yang benar, untuk Sobat PR yang pengen belajar self control, jauh lebih ke arah saat kita memiliki ekspektasi yang tinggi untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu yang dikurangin. Kita berdamai dengan itu, Pi. Yang pertama ya, untuk self control nih ya, self control yang pertama itu dengan cara kita tidak boleh punya pola pikir untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa manusia banyak yang stres? Karena ingin mengontrol semuanya. Ya kan? Terus yang kedua, kita harus mulai belajar ya untuk berdamai dengan apa yang kita miliki saja. Apa yang bisa kita kendalikan saja. Gitu. Apa yang kita bisa kendalikan itu yang kita terima. Oh, memang saya tuh maksimalnya cuma bisa mengendalikan sampai sini. Situasi kah, perasaan kah, atau apapun. Kontribusi kah gitu ya, Pi ya. Pokoknya apapun itu kita berdamai dengan itu. Gitu. Karena itu akan kembali ke poin nomor 1. Kalau kita jadinya kita pengen ngontrol semuanya, stres sendiri. Tapi Kak, kalau ada orang yang punya sifatnya emang dia tuh orangnya controlling gitu. Kayak apa ya? Kayak yang zodiaknya Leo. Itu kan dia kan langsung ditunjuk ya Leo, langsung ditunjuk. Leo. Mana lagi bulan Leo? Bukan ya? Leo udah lewat. Leo udah lewat. Karena ibu aku termasuk orang zodiak yang Leo, dan dia tuh orangnya controlling banget. Jadi kayak apa-apa tuh harus dia yang ngatur. Bahkan anak-anaknya udah segede aku, sekarang udah gede, masih dikontrol gitu. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Nah itu tuh dia tuh sebenarnya apakah self controlnya emang terganggu atau emang bawaannya aja atau gimana gitu. Nah aku kadang suka sebel sih sama orang-orang yang seperti itu, kayak maunya dominan gitu. Pokoknya aku harus di depan, pokoknya aku harus terlihat gitu. Nah itu kalau dari contoh yang kamu kasih tahu, itu namanya over control ya. Jadinya kita sebagai manusia itu memang memiliki itu. Makanya ada yang disebut self control ini, makanya untuk mengontrol. Karena kalau tidak ada self control itu udah kayak rodeo aja, serah lo gitu. Hidup kita tuh terserah mau ngerugiin orang mau enggak gitu kan. Tipe-tipe yang seperti itu biasanya dia ada kaitan dengan yang lainnya. Ya, ada kaitan dari didikan masa kecil, termasuk mental health-nya dia seperti apa, karakter dirinya seperti apa, itu ada. Nah, kalau misalkan itu kebetulan adalah lingkungan terdekat yang kamu tidak berdaya ya, Pi, ya, mau gimana gitu ya, kamu gak bisa keluar dari situ. Sebenarnya memang balik-baliknya lagi, sekarang kalau dibilang orang tua sudah terbentuk dari lama, terlalu sulit untuk mereka berubah gitu kan. Tapi kamu yang tahu hal itu gitu terus dan kamu juga nggak bisa keluar dari hal itu, nggak bisa dengan cara kamu melawan terus. Mungkin kamu ngasih tahu pelan-pelan gitu ya, udahlah jangan lagi, aku udah gede gitu ya. Percaya deh, itu tuh akan tetap akan membantu mama untuk mengontrol dirinya. Karena kamu udah sering ngomong gitu ya, mengontrol dirinya, tapi tidak akan menghilangkan karakter aslinya. Jadi masih tetap begitu ya? Iya, dan bisa jadi itu menjadi love language-nya. Cara dia menyayangi orang, cara dia untuk menjaga orang tuh seperti itu. Gayanya tuh dengan mengontrol ya, karena saking takut kamu kenapa-napa gitu ya. Anaknya kenapa-napa saking begitunya, jadi semuanya itu kayak dikasih tahu. Gitu. Padahal sebenarnya harus ada pemahaman bahwa apa yang orang tua kita pernah alami belum tentu terjadi pada kita, gitu. Artinya gini, banyak hal yang orang tua tuh udah nggak bisa dikalahin pengalamannya sama kita ya. Pasti beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memiliki vocabulary gitu ya, experience gitu tentang hidup itu udah jauh di atas kita. Cuman memang ada yang berbeda. Perbedaannya apa? Zaman. Zaman orang tua kita dengan zaman kita sudah beda. Dan itu masih ada beberapa atau banyak orang tua yang masih belum berdamai dengan itu. Jadi masih menyamakan kalau zaman mama tuh begini, zaman papa tuh begini, jadi kamu jangan begitu. Iya kan? Padahal di zaman sekarang sebenarnya walaupun memang kekhawatiran orang tua adalah takutnya anaknya tuh tidak terkontrol di luar.
Makanya terus dikasih banyak sekali rules gitu ya, atau pandangan-pandangan. Tapi itu sebenarnya cukup kamu anggap sebagai love language gitu. Dan love language itu memang kalau misalkan kita tidak sama love language-nya. Gue keleo di lidah. Kalau kita nggak sama love language-nya gitu ya, apalagi termasuk yang bertolak belakang, kita jadinya nggak nyambung, tidak bisa menyampaikan komunikasi dengan cara itu gitu ya. Cuman kalau sekarang kamu udah tahu, oh mungkin ini memang ya caranya nyayangin aku kayak gitu, ya udah gitu, kamu berdamai dengan itu. Tapi ya kamu juga harus membantu gitu, karena kamu tahu itu juga nggak baik buat diri mama. Karena apa? Kalau mamanya terus dalam kondisi seorang controller gitu ya, yang terus ingin mengendalikan sesuatu, stres loh. Itu kan seperti orang OCD jadinya. Ya. Jadi harus sesuai dengan gitu. Iya, semuanya harus sesuai. Pokoknya kalau ini bengkok dikit, aduh nggak bisa gitu ya. Kamu gimana dikit, aduh takut gitu. Itu kalau sudah terlalu berlebihan, itu juga berbahaya, bisa jadi depresi. Karena saat mama misalkan ngasih tahu anak-anak, kamu misalkan sama adik kamu terus nggak ikutin gitu ya, itu kan jadi stres tersendiri. Dan kamu kan nggak nurut nggak sekali dua kali dong. Oh iya dong. Setiap hari berapa kali sekali? Setiap gitu hari kan? Kayaknya setiap disuruh pasti ada enggak gitu. Iya, dan ditambah lagi itu menjadi pola kamu. Jadi kamu tuh udah terlanjur nggak mau denger sebenarnya. Iya. Nggak mau denger. Makanya kan ada istilah ya, Sobat PR, ada istilah kenapa kadang orang tua tuh ngasih tahu hal yang sama loh sama anaknya, tapi anaknya nggak mau denger. Begitu ada orang lain datang, nah itu ngasih kenapa tahu, Kak bisa gitu ya? Iya, kenapa ada defense. Kenapa kita lebih cenderung lebih suka ngedengerin guru dibanding orang tua sendiri gitu? Karena memang anak itu kan sudah setiap hari bersama kita ya. Terus anak tuh salah satu yang paling tahu baik buruknya orang tua. Dari cara dia memberitahu, dari cara dia mengajarkan, dari cara dia mencontohkan sesuatu secara sikap. Ada hal-hal yang ngebuat trust-nya anak itu menurun. Atau defense-nya anak jadi naik. Misalkan kalau orang tuanya yang seperti kayak kata kamu ya, controller. Artinya sudah banyak hal yang kamu inginkan itu dikontrol. Itu kan ngebuat kamu tidak nyaman. Dan manusia cenderung menghindari orang yang tidak membuat dia nyaman. Membuat tidak nyaman, tapi kan bagaimanapun orang tua ya, gitu. Dan akhirnya karena kamu tidak bisa melawan, kamu tidak bisa lepas dari itu, kamu akhirnya membangun benteng. Cara kamu untuk bisa melawan adalah dengan tidak mau dengar. Walaupun sebenarnya kamu tahu itu bagus, cuman aku nggak mau dengar gitu. Benar. Jadinya malah jauh lebih dengar pada ngedengar orang lain. Padahal isinya sama sebenarnya. Gak jauh beda lah gitu. Nah itu juga salah satu dari self control ya. Jadi kalau kita tidak hanya kita yang harus mengkontrol diri kita gitu ya. Menjadi seorang controller, kalau kita menjadi seorang controller itu juga akan membuat kita dijauhi dari lingkungan. Karena apa? Kita tanya balik ke diri kita, kita suka dikontrol nggak? Betul. Gitu. Kita juga kan nggak suka gitu ya. Apalagi kalau kita udah merasa kita itu sudah cukup untuk bisa membuat keputusan sendiri, bersikap sendiri, itu sudah cukup. Kalaupun memang seusia Sylvie melakukan kesalahan, disitulah kamu belajar. Iya, benar. Gitu kan. Ya namanya orang yang sudah punya jiwa controller yang tinggi, dia tetap akan keluar, Pi. Tapi bagaimanapun kamu pernah ngobrol ngasih tahu itu, apalagi udahlah jangan gitu terus gitu ya. Itu akan tetap menjadi bahan untuk mengontrol pelan-pelan. Tapi tetap gengsinya kan ya. Jadi kayak tidak bisa. Kayak gitu tuh kayak bahkan mama tuh pernah kayak kalau misalnya aku nggak dengerin, kamu nggak ngehargain mama ya, padahal kan mama kan udah gini udah gitu. Tapi kan nggak gitu. Aku punya ini sendiri gitu, punya pandangan sendiri, punya cara sendiri gitu. Jadi suka berdebat di situ. Kalau untuk sedikit tips parenting gitu ya, parenting zaman sekarang ini kita sebagai orang tua ada baiknya untuk melihat bahwa anak ini semakin dia besar, semakin kita berkurang haknya pada dia. Gitu, karena dia mulai mengambil sedikit-sedikit hak hidupnya dan berikan itu. Gitu, walaupun itu wajar ya Kak? Wajar dong.
Dan itu sangat sulit, Pi, buat orang tua sebenarnya. Kebayang ya, kamu dari kecil semua dari A sampai Z kamu diatur. Kamu di manage oleh orang tua kamu gitu ya, sampai kamu sudah besar dan lama-lama kamu mulai tidak mau mengikuti rules. Kamu mulai punya pola pikir sendiri. Di antara orang tua itu kekhawatiran, ya kekhawatiran, aduh anak saya bisa nggak ya, orang biasa sama saya, apa-apa sama saya gitu. Di antara itu, atau jadinya kayak love-nya terlalu tinggi sampai akhirnya hidup anak dimiliki. Enggak, pokoknya kamu gimana pun juga saya orang tua kamu, sampai kapanpun kamu itu milik saya. Nah, nggak bisa dong. Serem. Ada loh yang sampai kayak gitu, Pi. Pokoknya sampai dia udah punya keluarga pun sendiri gitu ya, dia tidak bisa memutuskan apa-apa. Nah, itu tuh banyak. Resikonya ya. Makanya kan ada yang menantu sama mertua kurang cocok gitu atau apa. Itu kan trigger-triggernya adalah dari seperti itu. Dan yang paling penting self control itu kalau buat aku pribadi itu adalah bagaimana kita punya batas dalam diri, membatasi segala sesuatu. Membatasi kebaikan kita. Nah, kok kebaikan dibatasin sih, Kak? Oh, bukan, maksudnya adalah kita melihat yang tadi aku jelasin di awal ya Sobat PR, bahwa saat kita berbuat baik sama orang dan harus respon pilih-pilih ya, iya, respon orang itu ternyata nggak baik ke kita lebih baik jaga jarak. Bukan berarti kita nggak bisa baik ke orang-orang lainnya gitu. Kebaikan itu harus terus kita ini, tapi kita harus punya limitationnya. Kalau saya udah baik sampai misalkan saya baru kenal sama orang baru, saya akan kasih kebaikan saya dari A sampai D. Pas saya lihat responnya dia, ternyata dia oke, lanjutin lagi nih. Tapi kalau dia dari D aja udah kurang, oh berarti saya mulai jaga jarak. Karena itu memelihara untuk diri kita, gitu ya, memelihara kesehatan mental kita, biar kita juga nggak jadi orang yang pamrih gitu. Nanti ujung-ujungnya bakalan ngitung, gila kurang baik apa gue gitu. Self control itu begitu juga. Terus juga bagaimana kita menghilangkan ekspektasi. Bukan menghilangkan, maksudnya menurunkan ya. Menurunkan bahwa apalagi kalau ekspektasi itu untuk seseorang, untuk orang lain, untuk situasi di mana hal itu bukan kontrol kita. Jadi kita kayak turunin. Misalnya nih, kenapa pasangan sering berantem? Karena saling ekspektasi sangat tinggi. Yang istri pengen suaminya begini, yang suami pengen istrinya begini. Nah, ekspektasinya terlalu tinggi satu sama lain, nggak kecapai gitu. Yang istri ngerasa suaminya kurang mulu terus, gitu ya, yang suami juga ngerasa istri kurang mulu, akhirnya bentrok. Karena ekspektasinya sama-sama tinggi. Atau akhirnya akhirnya diem-dieman aja. Ya udahlah, dia memang jadi gitu. Jadi konflik deh ya. Dia memang gitu, ya udah gitu. Beda halnya kalau kita turunin ekspektasi kita pada pasangan, naikin ekspektasi kita pada diri kita sendiri. Begitu. Berarti jangan terlalu ini ke orang lain, tapi berkasalah gitu ya, kepada diri sendiri. Ya, kalau aku lebih menerapkannya gini, kalau berhubungan aja ya, apapun, dengan teman ya, berhubungan sosial dengan teman, dengan saudara, dengan pasangan terutama, jauh lebih berpikir apa yang bisa aku kasih buat dia, sejauh mana aku bisa ngasih buat dia, dan aku habis itu lepas. Tentang respon mereka, kalau positif itu bonus buat aku. Tapi kalau negatif itu gitu ya, langsung reminder buat aku gitu, buat evaluasi alarm gitu kali ya, langsung alarm, oh berarti yang ini aku harus jaga jarak, yang ini aku harus jaga jarak gitu. Jadinya aku nggak pernah ngerasa stres gitu, karena aku lebih berpikir apa yang bisa aku bantu buat orang, apa yang bisa aku bantu buat lingkungan gitu, apalagi buat pasangan. Jadi aku nggak pernah kalau pasti ada ekspektasi ya, aku pengen kayak gini dong, kamu kayak gini. Kalaupun dia ternyata nggak bisa kasih itu, ya sudah gitu, aku nggak mau ngelihat fokus di situ gitu. Jadi kamu pun begitu ke lingkungan, kemanapun, apa yang bisa kamu kasih, sampai mana pencapaiannya. Nah, setelah kamu sudah maksimal kasih gitu ya, misalkan kamu dalam pekerjaan, kamu sudah semaksimal mungkin gitu ya, tapi kok masih terasa kurang, atau masih responnya masih belum terlalu baik gitu. Setelah itu biasanya kita down kan. Nah, disitulah kontrol kita tentang emosi ya, gila gue udah capek-capek begini, nggak dihargai, nggak apa, itu kan mulai muncul. Baru di situ kamu munculin self-worth-nya kamu. Soalnya banyak sih Kak, kayak ini gue pantas nggak ya dapetin ini gitu. Misalnya mungkin posisi baru atau tanggung jawab baru gitu. Kenapa ya kok gue dipilih untuk ngejalanin ini? Apakah pantas gitu? Kalau misalnya nggak pantas, tanggung jawabnya
gimana gitu. Nah, gimana sih Kak supaya kita tuh biar nggak, kan ada tuh kayak misalnya aku nggak merasa worth gitu untuk mendapatkan ini semua, terus akhirnya jadi stres sendiri, jadi depresi gitu. Biar kita tuh bisa ya menghargai, luwes gitu untuk menerima. Jadi gini ya Sobat PR, jadi jadi gini ya Sobat PR, untuk self worth itu adalah tentang ruang privasi dalam diri kita. Ya, ruang privasi itulah yang hanya diri kita yang tahu, dan di situ waktunya kita mulai menutup tuh. Kita masuk ke dalam ruang itu gitu ya. Kita bayangkan kita masuk ke dalam diri kita sendiri, ke dalam sebuah ruangan, terus kita tutup. Setelah itu kita selesai atau berhenti sejenak untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Oke. Kita jangan mulai, aku tuh kayaknya kurang karena si ini lebih jago, si ini lebih cantik, si ini lebih oke gitu. Enggak. Abis dari situ kamu lihat, karena apa? Kamu tuh punya standar kamu sendiri. Gitu. Kamu ciptakan di self worth itu, kamu akan menemukan standar diri kamu, dan jangan pernah kamu bandingkan dulu sama orang lain. Ya ini saya, standar saya seperti ini, maksimal saya begini, minimal saya begini, apa yang bisa saya lakukan begini. Terus kamu lihat mulai diri kamu. Pertama kamu lihat dulu dari awal, misalkan kalau di pekerjaan, kamu lihat dulu dari awal kamu masuk kerja, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sekarang kamu sudah mulai ini, dan ingat pekerjaan itu bukan masalah kamu ngerjain tugasnya aja. Di situ ada manajemen waktu, manajemen kesehatan. Ya, manajemen diri itu sangat tinggi di sebuah pekerjaan. Banyak hal yang perlu kamu harmonikan, dan sampai akhirnya kamu ada di tahap sekarang. Nah, di situ kamu bakal menghargai, gila ya Sylvie, gila dari awal kamu masuk gitu ya, kamu awal kerja dari lulus kuliah, kamu nggak bisa apa-apa, kamu mulai belajar kerja, hidup sendiri, pernah kan di Jakarta kamu, kok bisa ya gitu. Nah, dari situ kamu langsung muncul, ternyata aku tuh udah berusaha sebegininya, sudah di titik ini. Ya mungkin sekarang saya masih harus belajar ke depannya, tapi sekarang pencapaian saya baru sampai sini. Akhirnya di situ muncul tuh self worth-nya kamu. Oh, ternyata saya tuh nggak yang bego-bego banget kok gitu. Oh, saya tuh bukan yang males-males banget kok gitu. Saya masih mau berusaha, buktinya saya masih ada di titik ini. Nah, yang namanya orang ngomentarin, orang mengkritik gitu, ya itu bagian dari sosial. Itu bagian dari kamu juga bisa mengupgrade diri kamu. Gitu. Oke. Berarti kayaknya perlu ini ya, kalau misalnya aku ngerasa down gitu, kayak misalnya, emang aku bisa, emang aku pantas, mungkin aku harus flashback ke masa lalu biar aku tuh bisa nge-remind diri aku kalau you've done a lot gitu. Kamu udah melakukan perjalanan gitu. Oh gitu, oke, berarti. Jadi pokoknya itu kamu kalau misalkan di ruang self worth-nya kamu ya, di situ kamu jangan dulu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu ingat dulu perjalanan kamu sendiri, apa yang sudah kamu capai sampai titik saat ini. Di situ sampai kamu keluar rasa syukur tentang diri kamu ya. Aduh ya Tuhan, aku ternyata sekuat itu, aku ternyata bisa kok gitu. Baru dari situ kamu mulai melihat ke atas untuk memotivasi, melihat ke bawah untuk bersyukur. Gitu. Baru mulai ada membandingkan gitu. Tapi kan saya nggak kayak dia banget, saya masih mending kondisinya begini. Tapi saya harus kayak dia. Nah di situ juga kita memanage emosi kita, yang kalau misalkan ngelihat orang lebih dari kita, itu ada dua hal, antara sirik dan termotivasi, role model gitu ya. Atau kalau ke bawah kita antara jadi sombong atau menjadi bersyukur. Nah baru kita membandingkan, tapi setelah kita menemukan rasa syukur untuk diri kita sendiri. Wow, oke, terima kasih ya Kak. Tapi aku mau nanya nih Kak. Kira-kira apa sih akibatnya kalau misalnya kita bener-bener nggak punya banget self control, nggak punya self worth gitu? Apa yang akan terjadi ke kita? Kalau mungkin contoh yang pertama kan udah ya. Tapi apa sih yang akan contoh yang lebih ininya lagi gitu, lebih generalnya lagi? Kalau ini ya Sobat PR, kalau kita sebagai manusia sudah betul-betul tidak punya sama sekali self control dan tidak punya sama sekali self worth, contoh yang paling tragisnya adalah ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Iya. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang sudah kamu lihat telanjang di pinggir jalan, teriak-teriak, dia emosinya terserah dia keluarin, dia juga tidak merasa dirinya berharga, dia tidak pakai pakaian, dia nggak mandi, dia nggak apa. Itu ODGJ. Tapi kalau misalkan yang hanya overdosis gitu ya, itu lebih ke arahnya kalau ke mental health gitu ya, dia menjadi orang yang narsistik,
karena dia tidak bisa mengontrol kecintaannya pada dirinya sendiri gitu ya. Terlalu self worth-nya tinggi, self love-nya tinggi, akhirnya bukan lagi jadi selfish. bukan lagi jadi selfish. Di atas selfish itu narsistik. Jadi langsung dia jadinya narsistik. Pokoknya gue itu segalanya. Queen bee gitu. Gue banget, gue narsistik kali ya Dit. Jadi kayak gitu. Itu terus kalau misalkan terlalu kurang, ini kalau lebih ya, dia jadinya narsistik, arogan, overpower. Jadi artinya dia itu mabok akan kekuasaan, ya. Mabok duit. Iya, mabok janda dia. Maaf, janda. Terus udah gitu, kalau misalkan terlalu low, dia menjadi orang yang tidak berani untuk menunjukkan diri, pemalu, terus minderan. Minderannya tuh yang kayak udah merasa nggak berharga gitu. Dia kayak mau ngomong, mau kayak Sylvie gini. Beda loh orang yang nggak enakan sama orang yang udah minderan. Gimana bedanya? Kalau orang nggak enakan, dia tuh masih bisa mengungkapkan pendapat walaupun terbata-bata. Mencoba dengan cara lain nih gitu ya, biar enak gitu kan ya. Tapi kalau orang yang udah minderan atau udah nggak punya kayak confidence-nya tuh udah low banget gitu ya, udah down banget. Dia bahkan punya sesuatu pun nggak berani ngomong. Malah dia cenderung menyerang dirinya. Iya kali ya, saya kali yang salah ya, saya kali yang bego gitu. Dia lebih ke situ. Nah itu kalau misalkan kita terlalu ngambilnya, nariknya ke bawah. Jadi self control sama self worth-nya kita terlalu low. Kalau terlalu tinggi ya narsistik segala macam. Makanya dua-duanya itu tetap harus stabil. Nah tengah-tengah itu ya itu menjadi orang yang nggak enakan, itu tengah-tengah. Cuman itu yang akan nantinya kamu cenderung ke atas apa ke bawah nih. Kamu cenderungnya nanti terlalu terlontar ke atas, menjadi arogan, narsistik dan lain-lain, atau ke bawah jadi down, jadi kamunya mengurung diri, jadi hachi, anak yang sebatang kara gitu. Jadi nggak pedean gitu ya. Jadi ada resiko tinggi juga dari yang namanya self control. Self control itu kayak dasar manusia ya. Bagaimana kalau sobat PR ingin bersosialisasi dengan baik tapi tidak punya self control yang stabil? Siapa yang mau berteman dengan kita? Sekarang kamu aja kalau punya teman terlalu narsis kan males. Ya kan, apaan sih nih orang narsis banget. Kayaknya aku yang gitu. narsis. Nah, makanya males kali. Sebenarnya pada males kali ya dia. Jadi misalkan gitu. Terus kalau misalkan ada orang yang terlalu pemalu, terlalu minderan, tidak ekspresif ya. Tidak ekspresif, itu juga kan kayak kurang asik gitu kan. Asik. Jadinya dia pun jadinya menjadi menjauh dan kita pun mungkin kita nggak sefrekuensi gitu. Benar-benar. Nah, akhirnya yang sefrekuensi itu adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah lah ya, kestabilan, cuman tetap harus ada rilisnya yang aku bilang. Cara untuk merilis itu satu, berdamai dengan diri kita. Tidak boleh, yang kedua jangan pernah ingin mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Turunkan ekspektasi ke luar. Lebih berekspektasi ke dalam. Nah, jadinya itu yang akan kita tuh betul-betul rilis dari semua emosi duniawi gitu. Gitu, Dit. Oke. Apa lagi? Jadi banyak, Pi. Jadi kalau misalkan self control itu layernya banyak. Kalau misalkan sobat PR ada juga yang ngerasa aku tuh emosional banget, Kak, temperamen. Aku nggak bisa ngendaliin emosi. Kadang memang itu kita harus buka dari masing-masing ya. Karena mental health itu sama kok sama penyakit medis. Setiap orang itu memiliki diagnosanya masing-masing. Jadi dia basicnya dari mana, kenapa dia nggak bisa self control. Terus ternyata bahkan seorang, jadi gini, kalau kita membahas dari segi spiritual ya, kita tuh nggak bisa melihat sesuatu tuh dari label. Dari label seseorang itu gitu ya. Mau dia seorang presiden, mau dia itu dokter, mau dia berpendidikan tinggi, kita lagi membahas tentang kesehatan jiwa seseorang. Bagaimana psikisnya seseorang yang walaupun dia sudah berpendidikan, walaupun dia memiliki ilmu agama tinggi, kok masih bisa melakukan pelecehan. Nah, kita harus keluar dulu dari standar kenormalan manusia, karena ada banyak manusia itu yang begitu, Pi, dia itu bisa dibilang kurang normal, berbeda dari manusia umum gitu ya, dari psikisnya orang-orang umum. Jadinya agak sulit membedakan orang-orang yang di dalamnya memiliki mental health. Jadi harus dirasakan, dan tapi salah satu kita bisa merasakan nih orang kayaknya agak-agak memiliki isu nih gitu ya di dalam dirinya, itu kelihatan dari self controlnya dia. Itu yang paling pertama.
Ya kan? Kita ngenal orang, Silvi kalau misalkan baru pertama kali kenal orang, terus udah langsung yang kayak misalkan baru ketemu aku, terus aku tuh ya, aku Pratiwira Marta gitu kan, kamu tuh yang langsung ini siapa sih gitu kan, gitu kan, langsung gitu kan, ada penilaian. Makanya self control itu adalah hal yang paling pertama yang memperlihatkan identitas kita tuh kayak gimana. Kita pun bisa melihat identitas orang dari situ. Kalau misalkan kan kalau normal kan gitu kan ramah, oh ya dia orang normal gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba dari awal kenal udah Silvi langsung sikap kayang gitu. Oh ya udah GJ kan gitu jadinya. SKSD ya. Dan self worth itu penting ya. Kamu harus merasa diri kamu harus memberi penghargaan untuk diri kamu sendiri. Self reward. Iya. Karena siapa yang mau ngasih penghargaan? Iya. Emangnya Adit? Emangnya Kang Jiwa? Kan enggak gitu. Kamu yang harus memberikan penghargaan. Jadinya kamu sudah memberikan penghargaan untuk diri kamu sendiri, kamu ngerasa udah lebih nyaman gitu ya, karena ada yang menghargai diri kamu gitu kan, ada yang melihat sisi kamu gitu. Terus tiba-tiba kamu dipuji nih sama seseorang gitu ya, yang ada di lingkungan kamu, kan jadinya bonus, Pi. Beda halnya kalau secara psikis kamu sudah ingin melakukan ini untuk dipuji. Oh, beda ya. Iya, udah beda. Jadi begitu nggak dipuji, kamu langsung apa yang salah dengan saya gitu. Aku pernah sih ada di posisi itu kayak dipuji tapi kayak ngerasa masa sih gitu. Iya, tapi kamu sering kok kayak gitu. Iya gitu kok, suka kayak gitu. Yes, emang iya gitu. Soalnya aku nggak ngerasa gitu. Ya berarti kamu jarang bermain ke ruang diri kamu sendiri. Kalau saya kan mainnya di situ terus. Jadi makanya saya mah baik-baik aja, saya mah queen gitu. Terlepas dari segalanya ya, pokoknya kamu harus sering-sering mengenali diri kamu sendiri. Ingat, standarnya kita itu berbeda-beda. Kamu jangan terlalu kencang ngebandingin diri sama orang lain, ya. Makanya waktu itu Kak Tiwi pernah bilang waktu di baca tarot kayak Sylvia trying too hard, ya. Iya nggak sih? Kayaknya iya. Karena gini, kamu kan tadi sempat cerita, mama itu controller. Hati-hati, DNA-nya nurun. Oh wow. Nanti kamu akan kerasa saat punya anak, serius. Aku tuh begitu, dulu gitu, ibu aku begini, papa aku begini. Pas sekarang punya anak kok persis aku cara didiknya kayak gini, dari situ self control aku naik. Tapi itu bisa ini nggak sih? Bisa dong, karena kan kita punya awareness, kita punya kesadaran juga ya. Pas kita itu tuh nggak sengaja, Pi. Pas aku mulai melakukan hal yang persis sama mama aku lakukan atau papa aku lakukan ke anak, tiba-tiba loh kok gue jadi kayak orang tua aku ya, padahal di sisi itu aku dulu juga nggak nyaman digituin gitu. Nah itu tuh baru di situ baru self control keluar, karena kita udah punya contoh. Kita udah punya contoh, kita udah punya pengalaman bahwa digituin tuh nggak enak. Kita jadinya lebih bisa empati kan sama anak gitu, karena kita pernah di usia itu. Cuman sifat-sifat itu pasti biasanya akan turun. Itu kan secara DNA ya, ada juga gitu watak-wataknya yang turun. Nah itu juga yang sekarang ini biasanya, makanya kalau misalkan kita terlalu bentrok sama orang tua kita gitu ya, bentroknya tuh dalam arti benar-benar kamu ke kanan, mama ke kiri, misalkan orang tua kamu ke kiri gitu. Kamu akan terbentuk jadi orang yang nggak berani mengendalikan orang. Mama kamu controller, kamu tuh nggak mau ngendaliin orang, sama sekali, karena kamu tahu nggak enaknya digituin, gitu. Tapi itu juga kan nggak bagus. Kita juga kan harus tetap ada di posisi bisa memanage sama mengontrol. Itu juga ada, tapi dengan dosis tertentu lah gitu. Ya, jadi kamu kayak udah keburu tidak namanya digituin, udah ngerasain nggak enak gitu, jadi aku nggak mau ngelakuin itu ke orang gitu. Tapi itu nggak bisa, kayak sama sekali aku nggak mau kayak gitu. Kayak misalkan nih, aku waktu dulu kita kan punya generasi orang tua gitu yang memang keras mendidik anak ya. Kadang kalau misalkan belajar cubit gitu ya, ada kekerasan fisik di situ. Dulu aku mikir aku punya anak nggak mau kayak gitu. Ternyata nggak bisa. Bukan berarti aku langsung KDRT gitu, enggak gitu ya. Cuman kadang bentuk shock terapi buat anak untuk kesalahan-kesalahan tertentu yang jangan sampai dia ulang. Bener-bener. Jadi dia melekat gitu, yang itu jangan. Cuman kalau misalkan masih ada yang menerapkan gitu ya, jadi kayak cepes pukul anak gitu ya, itu di bagian-bagian yang aman, kaki, tangan, kayak gitu. Kalau dulu kan gila ya, cerita-cerita angkatan gue, pakai kapuk itu untuk mukulin kapuk, pakai penggaris besi, iya. Tapi pas kita udah dewasa, kadang itu menjadi cerita seru nggak sih? Iya. Terus juga ada berpikirnya, saat sekarang ini gila ya, kalau dulu juga mungkin gak digituin, kita juga nggak kayak sekarang, kayak gitu. Ada rasa syukur juga di situ. Cuman
kalau dibalikin lagi ke kita, apakah kita juga akan menerapkan cara gitu? Ya enggak juga. Nggak mau sih. Karena itu tuh terlalu mengerikan. Iya, Gitu ya. ya mungkin benar sih kata Katiwi, mungkin harus ada yang kayak gitu, cuma jangan terlalu ekstrim kali ya. Makanya kan semakin kesini kan penelitian, apa kan jadinya seperti dipas-pasin dosisnya gitu. Kita kan masih terus belajar, makanya sekarang dulu nggak ada parenting, gitu ya. Semuanya ngedadak, semuanya otodidak gitu kan. Nah sekarang karena ada pengalaman ilmuwan atau dokter atau apapun mulai meneliti keluar gitu, harusnya begini, baiknya begini, nanti juga 5 tahun ke depan udah berubah lagi mungkin cara parenting gitu. Self worth-nya kamu harus tinggi, karena kamu sering banget tuh kalau kamu misalkan dipuji gitu, kamu masa sih gitu. Kalau aku kan enggak, katanya gini, oh iya dong gitu. Padahal sebenarnya geli juga kita sama diri sendiri. Aku suka gitu mempertanyakan, emang iya ya gitu, malah mempertanyakan ke akunya sendiri. Padahal itu sebenarnya, padahal kalau kata mama sih udah aja tuh alhamdulillah gitu, amin gitu. Iya, lebih sekarang ubah dari hal-hal kecil kayak gitu, Pi. Jadi kamu pun menerima gitu ya. Saat ada orang yang memuji, cuman ya Sobat PR, jangan mabuk dengan pujian. Oke. Sekarang gini, Pi, kalau misalkan kamu dipuji, misalkan tapi sama seseorang yang di bawah kamu lah, anggap begitu ya, secara status, secara kecerdasan, secara apapun, itu kamu biasa aja. Ya tanggepin aja biasanya, karena itu bukan hal yang aneh ya Sobat PR saat kita dipuji sama seseorang yang memang masih belum ada di posisi kita gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat pujian dari seseorang yang di atas kita, dia udah jauh lebih berpengalaman, dia orangnya juga yang kita respect gitu ya, itu yang harus kita terima sebagai motivasi buat kita. Berarti aku aja di mata bangga dia gitu ya. Jadi kita menyaring, memfilter itu. Dan itu juga berlaku untuk kritikan. Nah, kamu lihat dulu siapa yang ngeritik kamu, jangan langsung baper. Sobat PR nggak usah langsung baper. Kalau yang ngeritik kamu ternyata adalah, sekarang kamu dikritik misalkan sama ART kamu di rumah, bocil ya, atau sama anak kamu dikritik, atau sama siapalah gitu ya, junior kamu gitu. Kan kita jadi kamu siapa gitu. Tapi aku kadang suka baper, mikir gitu, dia ngomongin tuh bener nggak ya? Kadang aku suka ulas gitu. Oh, itu boleh, itu nggak apa-apa, karena kan kita juga butuh, karena itu pasti otomatis, walaupun dari siapapun ya, mau itu dari junior kita, dari siapapun, adik misalkan gitu, terus tiba-tiba dia mengkritik dengan sangat pedas gitu sama kita. Nah itu pasti secara otomatis kita bakalan baper. Maksudnya bukan baper sih, kita bakal mikir. Tapi jangan sampai ke taraf baper. Karena kan ingat, kadang kan orang mengkritik itu karena dari segala aspek itu tidak ada di posisi kita. Gitu. Terus juga kita juga nggak perlu marah dia kritik gitu, karena ya kita ngerti dia kan nggak tahu semuanya tentang posisi kita ini seperti apa. Itu kontrol kita, bagaimana kita mengontrol untuk tidak judge sama orang, walaupun dia mungkin ngomongnya nggak enak sama kita gitu. Setelah itu lepasin. Nah kecuali kritikan itu muncul dari orang yang memang kita hargai, kita tahu orangnya baik, kita tahu orangnya dia pintar atau apa, itu baru benar-benar kita pikirin. Bisa dijadikan masukan gitu. Kita mulai mempertimbangkan ini mungkin begini, mungkin begitu. Jadi kita semakin menggali self worth-nya kita gitu ya Sobat PR, dengan kita juga bagaimana merespon dan bagaimana kita bersikap ke lingkungan gitu. Wah, penting banget itu ternyata untuk bersosialisasi supaya kita juga bisa dihargai sama orang lain dan diri kita sendiri, ya Kak? Iya, betul. Jadinya kan kayak misalkan Sylvie gitu, sebenarnya kamu self control, self worth-nya kamu itu masih di ambang normal sih ya. Jadi bukan yang betul-betul low banget atau terlalu tinggi banget, enggak gitu. Kamu masih, semuanya di sini yang aku kenal juga semuanya masih normal-normal aja. Malah sebenarnya banyak juga yang ini kalau misalkan sampai ada kebablasan, ini jatuhnya turun bukan naik. Di sini tuh banyak yang gitu. Jatuhnya turun gitu. Nanti pasti mereka jatuhnya jadi yang lebih ke, aduh saya ada yang salah, kalau enggak gitu loh, jadi lebih menyerang ke diri sendiri. Karena itu basicnya orang light atau orang baik. Kalau orang baik itu dia nggak tega untuk menyalahkan, walaupun sebenarnya di sisinya dia, di hatinya dia tahu ini bukan salah gue, kok sebenarnya salah dia, tapi oh enggak deh, udah deh salah gue aja gitu. Padahal nggak boleh, kalau emang salahnya dia, salah dia aja. Ya, itu kerap terjadi kok sama aku. Oke, seperti itu Sobat PR tentang self
control dan self worth, di mana itu adalah hal yang sangat penting untuk kita bersosialisasi. Bagaimana kita bisa menghargai dan dihargai gitu. Bagaimana kita ingin dihargai sama orang, ya begitu juga kita harus berperilaku, bersikap. Kita harus bisa mengontrol emosi diri kita harus juga bisa mengontrol pikiran kita, dan jangan lupa untuk selalu menghargai, mengapresiasi diri kita tentang pencapaian kita, tentang apa yang sudah kita lewati, ringan, berat, tornado, segala macam ya, buktinya masih hidup sampai sekarang, itu berarti kita punya something yang kuat dalam diri kita. Dan terus untuk percaya bahwa diri kita itu bisa terus naik, upgrade. Jadinya kita tidak akan mudah untuk dijatuhkan mentalnya sama orang. Seperti itu Sobat PR, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan, inspirasi juga, bisa memberikan informasi, jadinya jauh lebih stabil untuk mengontrol dirinya. Oke Sobat PR, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa berarti di minggu depan kita ketemu lagi setiap jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Setiap hari Kamis ya teman-teman, jam 8 di YouTube Pikiran Rakyat. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Pikiran Rakyat, dan juga follow sosial medianya untuk berita update internasional dan nasional. Teman-teman juga kalau misalnya bingung mau konsultasi terkait love life, lagi ada isu juga dengan mental health, boleh langsung kontak Katiwi di informasi ini, nomor ini. Kalau gitu, terima kasih Sobat PR sudah menonton kita. Thank you semuanya, ketemu lagi minggu depan, bye-bye.